Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khirati kulliha dalila wa imama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Allahumma ftahana futuhal arifin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Para jemaah pengajian yang cantik dan solehah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan nikmat serta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam ini kita telah bisa berkumpul hadir dan bergabung di dalam acara pengajian ini, yang insya Allah semuanya yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan adanya sehat afiat, pastinya bisa meyakini bahwa pengajian itu akan membawa banyak hikmah dan berkah dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Apalagi yang dikajinya ini Al-Quran, yang sebagai kitab suci kita yang mengandung segala isinya, yaitu sumber segala hukum dan aturan kehidupan manusia yang memiliki keimanan dan berakal. Untuk itu mudah-mudahan kita diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan semangat selalu dan diberikan sehat selalu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, terutama yaitu ilmu bacaan Al-Quran. Dengan mempelajari ilmu Al-Quran, segala sumber ilmu dan sumber hukum kita insya Allah bisa mengetahui dan mudah-mudahan bisa memahami serta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, baiklah pengajian ini marilah kita mulai saja dengan tema makharijul huruf dan sifat-sifat huruf yang dilangsungkan dengan praktek membaca Al-Quran. Karena yang wajib ain itu betul membacanya, ya, bukan kebetulan, tapi harus benar-benar betul menurut ilmunya, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu banyak sekali, yaitu ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu bayan, ilmu balaghah dan sebagainya. Jadi dengan adanya kita mempelajari Al-Quran ini, mudah-mudahan kita mendapat banyak hikmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa dalam mempelajari Al-Quran ini ada 3 tahapan, ya. Tahapan pertama yaitu mempelajari bacaannya, mempelajari makharijul hurufnya, mempelajari tajwidnya, tahsin dan murattal dan tartilnya. Insyaallah pada malam ini kita masih mempelajari makharijul huruf dan langsung dengan sifat huruf. Mungkin pada waktu yang lalu masih ada yang ingat bahwa makharijul huruf di dalam membunyikan huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah ini
terbagi kepada berapa bagian? Ada yang masih ingat? Halo? Tiga, Bu. Hah? Tiga. Berapa? Waktu lalu mungkin ada yang masih ingat bahwa makhorijul huruf itu terbagi kepada beberapa bagian. Ada berapa bagian? Barangkali ada yang masih ingat? Ada huruf syafaten, yaitu bibir. Ada yang huruf ujung lidah, yaitu yang namanya torful lisan. Ada yang disebut hafatul lisan, yaitu pinggir lidah. Ada yang disebut wastul lisan, yaitu tengah lidah. Ada yang disebut aksol lisan, yaitu pangkal lidah. Ada juga yang disebut halkun. Halkun itu huruf tenggorokan, yang mana huruf tenggorokan juga terbagi kepada 3 bagian. Ada tenggorokan atas, yang nama kalau menurut bahasa Arabnya adnal halqi. Ada yang tenggorokan tengah, yaitu wastul halqi. Ada yang tenggorokan bagian bawah, yaitu aqsal halqi. Nah, ini masing-masing memiliki huruf, ya, memiliki huruf. Nah, barangkali ada yang masih ingat kemarin waktu kita minggu lalu kita pernah menjagi dan mempelajari, ya. Ya, perlu diulang-ulang karena makhorijul huruf itu penting sekali dan wajib. Tidak boleh tanafur. Tanafur itu patukar huruf, ya. Enggak boleh pertukaran huruf. Jadi tepatnya mengeluarkan huruf itu wajib. Kalau pertukaran huruf itu berarti bisa menyalahi makna. Takhallufil harfi tadullu ala takhallufil makna. Salahnya membunyikan suara huruf atau menempatkan keluarnya suara huruf bisa menyalahi kepada maknanya. Karena bahasa Arab itu mengandung semua huruf itu mengandung makna. Beda harokat, beda huruf, beda makhorijul huruf itu bisa membedakan kepada makna. Maka menurut syair yang sudah kita pelajari, yaitu fal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Maka perlulah kita belajar tajwid, karena kalau kita belajar membaca Al-Qur'an tidak bertajwid adalah akan menjadi dosa. Insyaallah dengan adanya kita pengkajian atau pembelajaran Al-Qur'an ini bisa menjadikan penghapus dosa ketika kita salah membaca, karena kita dalam keadaan belajar. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat dalam pembelajaran ini, karena pembelajaran Al-Quran ini juga terbagi 3 tahapan. Ada yang pertama mempelajari bacaan sehingga bagus menurut tajwid dan qiraatnya dan tartil. Pembelajaran yang kedua yaitu mempelajari kandungan maknanya dan kandungan hukumnya, apa yang terkandung pada seluruh ayat-ayat isi Al-Quran yang berkaitan. Kalau kita mempelajari makna, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan ilmu nahwu, berkaitan dengan ilmu bayan, balaghah dan sebagainya. Itu tahapan yang kedua. Nanti yang ketiga, yang ketiga itu kita menghimpun hafalan untuk ketika kita sudah tidak mampu membaca Al-Quran atau tidak bisa memegang Al-Quran, kita sudah punya tabungan hafalan di dalam lidah kita atau di dalam hati kita. Insya Allah untuk berzikir sehari-hari kita tidak akan tidak akan putus, ya, sekalipun dalam keadaan tidak bisa melihat atau tidak punya wudhu, gitu. Dan
jaminannya kalau kita sudah mempunyai hafalan Al-Quran, apalagi semuanya, itu akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakai mahkota di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan hak dan fasilitas untuk untuk memberikan memberikan syafaat atau pertolongan kepada 10 keluarga yang berhak masuk neraka. Padahal itu keluarga berhak masuk neraka, tapi karena adanya hafidh, ya, satu orang di keluarga kita, maka 10 keluarga akan terangkat, akan tertolong. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka itulah makanya mempelajari Al-Quran itu ada beberapa tahapan. Nah, baiklah, sekarang kita hanya belajar yang pertama, golongan yang pertama, yaitu untuk mengetahui tata cara membaca Al-Quran. Untuk mempelajari bacaannya aja dulu, sehingga fasih. Nah, sedangkan fasih juga ada syaratnya lagi. Syaratnya fasih itu ada di antaranya ada 3 macam. Ada 3 tahap. Pertama, tidak boleh tanafur. Tidak boleh tanafur itu tidak boleh bertukar huruf. Berarti harus tepat makhrijul huruf. Yang kedua, jangan sampai menyalahi makna. Ya. Jangan sampai menyalahi makna karena adanya kurang fasih atau tidak jelas harokatnya, itu bisa bisa tidak menjadikan sah dalam bacaan. Terus yang ketiga, yaitu tidak boleh menyimpang dari aturan ilmu nahwu, terutama dalam menentukan wakaf, memurajaah, itu harus tepat pada sasarannya, harus tepat pada kalamnya, karena Al-Quran itu kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah, maka harus sesuai dengan ilmu kalamnya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin sudah kita jagi, yaitu makhrijul huruf. Tadi disebutkan makhrijul huruf itu terbagi kepada beberapa bagian dan masing-masing hurufnya. Yang disebut syafaten, huruf bibir, jumlahnya ada berapa? Huruf syafaten. Huruf syafaten ada yang masih ingat, kita pernah bahas di pertemuan lalu. Huruf bibir ada apa aja? Ada 4. Ada 4, betul. Nah, kenapa perlu diulang-ulang? Karena itu untuk menentukan kefasihan, ya. Untuk mengetahui tempat keluarnya huruf, gitu. Bagaimana kita akan menempati mengeluarkan suara huruf kalau kita tidak tahu tempatnya. Jadi yang huruf bibir itu ada 4. Jumlah makhrijul huruf, jumlah huruf hijaiyah jumlahnya 28. 28 diambil 4, tinggal 24. Nah, yang selainnya yaitu torful lisan. Torful lisan itu ujung lidah. Ini disatukan dengan antara lidah, ya. Jadi torful lisan itu yaitu artinya ujung lidah. Ujung lidah memiliki huruf 12 huruf. Torful lisan. Jangan dekat-dekat saya. Ini kayaknya kalau nggak kelihatan orang-orangnya kayaknya kurang seru deh.
deh orangnya deh. Yang bisa open kamera bisa open ya biar kita saling mengenal. Udah nih Bu, berapa? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tuh kan kelihatan kan? Insya Allah ini jemaah soleha-soleha, insya Allah yang akan mendapat hikmah dan hadiah serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tadi kita mengulang-ulang huruf makharijul huruf dalam torful lisan. Sekarang pada torful lisan itu ada 12 huruf. Mana hurufnya? Tadi yang 4 huruf belum ditanya ya. Yang 4 huruf apa? Yang belum apa aja? Yang 4 di huruf live TikTok juga boleh jawab ya. 4 huruf syafatain ada ya, apa tuh huruf tadi tuh ada syafatain jawab yang 4 itu apa? Kena kita ini ba, iya. Ibu Nur Aini. Iya. Iya, babi bubab. Wow. Bapak Mawa. Bapak mau. B V Mim Wow. Bapak mim. Sekarang ujung lidah, torful lisan. Torful lisan hurufnya ada 12. Ada 12 digabung dengan antara lidah ya. Jadi ujung lidah digabung dengan antara lidah. Karena bagian lidah doang ini. Termasuknya lidah itu digabungkan aja gitu, huruf lidah, ujung lidah. Yang berdekatan dengan ujung lidah itu digabungkan. Berarti jadinya 12. Huruf ujung lidah yaitu, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Huruf ujung lidah yang harus melibatkan ujung lidah. Wajib melibatkan ujung lidah. Ona. Betul. Masya Ada berapa Allah. tuh? Alhamdulillah. Mbak Bu Nur Yang Aini ini lainnya? Masya Allah ya. Yang lainnya yang berdekatan ujung lidah yang berdekatan dengan gusi depan itu. Yang sifatnya ada idlak yang sifatnya ada idlaknya, karena tidak setiap satu makharijul huruf itu sama sifatnya. Nanti sifatnya berbeda-beda. Ada yang satu makharijul huruf tapi sifatnya berbeda-beda. Di antaranya ini nih. Di antaranya ta, da, po, la, na, ro, ta, za, vo, sa, so, za. Wah, Mbak Resa jawab Ada juga berapa nih? tuh. Ada ta, da, po katanya. Tuh. Masya Allah Mbak Resa. Yang lainnya, coba yang lainnya, ada yang masih ingat? Ada apa lagi? Selain tadapo adalah apa? Ada apa lagi? Huruf ujung lidah. Masih huruf ujung lidah ya? Masih huruf ujung lidah. Masih huruf ujung lidah, apalagi selain dari ta, da, to? Ada lagi Mbak Resa jawab lagi lam sama ro katanya Bu. Betul. Betul, Masya La. Allah. Ta katanya tuh. Lanaro. Nun katanya. Wah, Mbak Resa ini kayaknya ini Ya. pandai ngaji nih, Mbak Resa Batrisya. Amin. Masya Allah. Maka ini juga Ibu bukan merasa paling bisa atau paling pinter ya. Ini mah kita sharing aja. Bukan ngajarin tapi kita sharing ya. Kita belajar bareng ya. Belajar bareng. Ikut belajar dan Umi kita saling katanya. ini gitu, saling perbaiki. Nah, tadi baru berapa tuh? Baru berapa ujung lidah? Tadapo, lanaro, terus 6 lagi. Ta, udah tuh Mbak Resa jawab. Hah? Kemudian apa lagi? Nah, ujung lidah. Lam sama ro tadi udah ya. Sa, za, vo. Ah, betul. Berarti Mbak Resa jawabnya lagi.
Ayo, Alhamdulillah. ayo Mbak Yuliza, Terus masih ingat? apa lagi? Ada apa lagi? Ada huruf apa lagi? Yang melibatkan ujung lidah. Za, kata Mbak Resa. Ujung lidah berdekatan dengan gusi bagian depan. To. Hmm? To udah tadi. Sod. In. Zai. Sod, sin, zai. Ya. Zai, ya. Zai. Ya. Sod. Sin. Zai. Zai. Za, Ya. Za udah tadi. udah ya. Ta, za, wu. Sa, so, zai. Sod. Sin. Zai. Nah, alhamdulillah. Nah, silakan ini udah selesai nih ya. Udah selesai ujung lidah sama bibir. Sekarang pinggir lidah, hafatul lisan. Hafatul lisan memiliki huruf satu. Apa hurufnya? Ada yang masih ingat? Sa. Sa. Bukan. Ada lagi yang mau jawab? Silahkan. Huruf pinggir lidah memiliki huruf satu, yaitu 1, 2, dibilang sampai 10. Kalau nggak ada yang jawab berarti gugur. Hanya 1, tidak 2, tidak 3, cuma 1. Pinggir lidah memiliki huruf 1, yaitu 1, 2, 3, 4. Belum ada yang betul. 5, 6, 7, Ayo, apa lagi? 8. Tinggal 2 lagi. Bo. Apa? Bo. Apa? Bo. Bo apa bod? Bo apa bo? Yo. Yang kawannya so. Oh, berarti bo, ya, bod. Nah, betul. 100 Yeay, untuk dapat. Neng apa nih? Dapat nilai. Mbak Yuliza. Bo. Alhamdulillah. Tadi huruf pinggir lidah, yaitu hurufnya hanya 1, yaitu bo. Bod ya, bod ya. Huruf pinggir Bod. lidah itu bod. Nah, ini baru makhrajul huruf. Nanti kita dilangsungkan dengan sifatnya supaya bisa mengetahui bedanya ya. Lanjut kepada tengah lidah. Lidah bagian tengah ya. Lidah bagian tengah menurut bahasa Arabnya wastul lisan. Wastul lisan memiliki huruf 3. Ada yang masih ingat apa hurufnya? Ada yang jawab nih, katanya jim, shin, iya. India. Siapa itu yang jawab? Mbak Resa duluan. Betul. Yeay. Alhamdulillah. Pintar ya, insya Allah. Terus lanjut kepada pangkal lidah. Menurut bahasa Arabnya aqsul lisan. Aqsul lisan itu pangkal lidah. Pangkal lidah memiliki huruf 2. Apa hurufnya itu? Qaf sama kaf. Nah, alhamdulillah. Siapa tadi Siapa yang jawab? duluan? Mbak, Yang jawab siapa? Qaf sama kaf. tadi yang duluan siapa? Nah, Suara siapa? betul. Cuman yang di sini yang disebut pangkal lidah itu terbagi 2 ya. Ada yang pangkal lidah bagian luar, ada pangkal lidah bagian dalam. Kalau pangkal lidah bagian dalam yaitu hurufnya qaf, kalau bagian luar yaitu hurufnya kaf. Kaki kubak, koki kubak.
Bedanya qaf sama kaf, kalau kaf itu hamas, kalau qaf yaitu qalqalah. Maka diterangkan nanti di bagian sifatul huruf ya. Terakhir yaitu bagian tenggorokan atau menurut bahasa Arabnya huruf halqu. Huruf halqu atau halqi sama aja. Huruf tenggorokan ada berapa juga? Tinggal berapa tuh? 16, 4. Diambil bibir 4. Diambil ujung lidah 12. Diambil pinggir lidah 1. Diambil lagi tengah lidah 3. Pangkal lidah 2. Sekarang tinggal tenggorokan. Hanya tinggal berapa? 6 lagi. 6. Hurufnya apa-apa? Mbak Resa udah jawab duluan tadi 6 katanya. Mbak Resa ini pinter ngajinya. Iya. Kalau ini jawabannya ini katanya Hamzah. Tapi biar sama-sama jawab nih. Iya. Yang di sana jawab, di sini jawab. Sekarang ulangi lagi. 1 huruf. Ntar dulu kita bagiannya dulu ya, kita sebutkan bagiannya dulu. Bagian tenggorokan terbagi 3. Ada tenggorokan bagian atas, hurufnya tenggorokan bagian atas kha sama tenggorokan bagian atas hurufnya ada 2. Kha sama apa? Kha sama betul. Ya, oghin ya. Oghin sama kha, betul. Sekarang bagian tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah memiliki huruf 2 juga. Apa hurufnya? Ha sama ain. Ha sama ain, betul. Terus bagian bawah, aqsal halqi. Ya, tenggorokan bagian bawah hurufnya 2 juga. Hamzah ya. Hamzah sama Ha. ha. Betul. Alhamdulillah. Mbak Resa juga sama jawabnya ha Kita sama sudah Hamzah. tamat dalam mempelajari makharijul huruf. Sekarang kita menginjak kepada sifat huruf. Sifat huruf itu ada yang disebut al-jahr, jelas. Seperti huruf apa yang jelas? Seperti huruf hamzah atau alif ya. Alif atau hamzah itu jelas al-jahr. Ada yang disebut asyiddah itu tertekan. Jadi hamzah itu ada al-jahr, ada asyiddah, ada istifal juga, ada infitah juga. Yang artinya al-jahr itu jelas, artinya asyiddah itu tertekan, artinya istifal itu lidah turun ke bawah. Pangkal lidah turun ke bawah. Ada juga, ini maksudnya kalau sifat huruf itu ada tanda ya, disebutnya tanda-tandanya. Tanda-tanda huruf ya. Tanda huruf hamzah ada al-jahr jelas, ada asyiddah tertekan, ada istifal pangkal lidahnya turun ke bawah, ada infitah yaitu lidahnya tidak nempel atau tidak nempel terbuka maksudnya ya. Infitah itu terbuka gitu ya. I u nah, gitu ya. Hamzah ya. Terus ada ismat juga. Ismat itu artinya agak tertahan sedikit. Nah, gitu. Beda dengan ha. Padahal makharijul hurufnya sama. Alif sama ha itu di bagian tenggorokan bawah. Alif atau hamzah sama ha satu makharijul huruf.
tapi sifatnya bisa beda. Sifatnya beda ya. Kenapa beda? Di mana bedanya? Kalau alif jahar, kalau ha mah hamas. Tuh bedanya antara jahar sama hamas. Dan ada dua perbedaannya. Kalau alif itu jahar dan asyidah, kalau ha adalah hamas dan rokhawah. Tapi sama-sama istifal, sama-sama infitah, sama-sama ismat. Jadi ada kesamaannya dan ada kebedaannya, ada perbedaannya. Tuh, yang namanya sifat itu. Jadi sifat huruf itu tidak sama dengan makhorijul huruf. Cuman yang ngeliatin. Kalau mobil udah tua mah harus dekat dengan air aja ya. Maklum aja. Kemudian kita mempelajari antara ain sama ha tenggorokan ya. Huruf tenggorokan bagian tengah adalah ain sama ha. Itu bedanya antara hamas dan ajahar. Sama dengan yang tadi. Kalau ain, maaf ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tenggorokan kadang-kadang kering. Kalau ain itu disebutnya wastul halqi ya. Wastul halqi itu hurufnya ada dua, yaitu ain sama ha. Jadi sifatnya ada hamas, ada rokhawah, ada istifal, ya. Ada infitah, ada ismat ya. Kalau ini jahar ya. Nah, ini yang hamas itu ha ya. Ha dengan ain satu makhorijul huruf, tapi sifatnya beda. Kalau ha itu hamas, kalau ain yaitu ajahar. Perlawanan hamas adalah ajar ya. Perlawanan rokhawah adalah asyidah. Kalau rokhawah ringan ya, ringan dibacanya hahihubah, hahihubah. Jadi enggak ditahan, enggak tertekan, enggak tertahan ya. Beda dengan ain. Kalau ain jahar, jelas dan agak harus apa namanya, terbuka ya, tawasud pertengahan. Istifal itu pangkal lidahnya turun ke bawah. Infitah terbuka, lidahnya tidak nempel. Terus ada ismat, agak tertahan ismat itu. Terus sekarang bagian tenggorokan atas, hurufnya kho sama oghin ya. Oghin sifatnya ajahar. Ada ajahar, ada rokhawah, ada isti'la, ada infitah, ada ismat. Itu bagian oghin. Tapi kalau kho itu sifatnya lawanan dari ajahar. Perlawanan dari ajahar yaitu hamas. Hamas itu berhembus, ada keluar angin. Kalau oghin itu enggak keluar angin ya. Keluarnya dari tenggorokan bagian atas. Kho ada hamas, ada rokhawah, ada istilah juga, ada infitah juga, ada ismat juga. Jadi ada sama-sama istilah, sama-sama infitah, sama-sama ismat, tapi beda antara hamas dan rokhawah. Hamas itu berhembus, rokhawah itu ringan, tidak tertekan. Paham ya? Insya Allah. Lanjut, ini sifat huruf lanjut. Habis ini langsung praktek ya. Nah, ini sampai berapa huruf aja nih? Sampai sini kali ya.
biar cepat praktek. Untuk ini aja ya, pangkal lidah ya. Huruf pangkal lidah ada dua antara qaf dengan kaf. Itu qaf dengan kaf harus beda membunyikannya atau mengeluarkan suara hurufnya. Karena tempatnya juga beda, sifatnya juga beda. Kalau qaf yaitu ajhar juga. Ada ajhar, ada asyiddah, ada isti'la, ada infitah, ada ismat, ada qalqalah. Tapi kalau kaf bedanya, kalau kaf itu pertama hamas ya. Ada hamas, ada juga isyiddah, ada juga istifal, ada infitah, ada ismat. Tapi kalau kaf itu hamas ya. Kalau bedanya hamas ya. Hamas doang bedanya. Kalau qaf itu qalqalah. Bedanya antara hamas dan qalqalah. Paham ya? Insya Allah. Jim. Sekarang makharijul huruf yang bagian tengah lidah. Tengah lidah sifatnya hurufnya tengah lidah hurufnya ada 3, ada iya, ada jim, ada sya ya. Cuman di sini beda sifatnya. Makharijul hurufnya yang 3-3-nya itu satu tempat, tapi sifatnya berbeda-beda. Kalau jim yang disebut wastul lisan ya, ada ajhar, ada asyiddah, istifal, infitah, ismat, dan qalqalah. Jim itu ada qalqalah. Apa arti qalqalah? Mantul ya. Kalau qalqalah itu mantul atau berbalik ininya, suaranya. Aj, ij, uj, aq, iq, uq, itu qalqalah namanya. Terus shin. Sekarang bagian tengah lidah aja dulu ya. Bagian tengah lidah tadi jim, shin sama iya. Kalau shin sifatnya hamas. Ada hamas, ada rokhawah, ada istifal, ada infitah, ada ismat, ada tafashi. Tafashi itu menyebarkan angin. Jadi kalau membunyikan sya itu besar angin keluarnya itu. Sya, dan harus kelihatan gigi yang bawah. Sya, shi, shu, bash. Kemudian sekarang iya. Iya, satu lagi huruf bagian tengah lidah yaitu iya. Iya itu sifatnya ajhar, ar-rokhawah, al-istifal, al-infitah, ismat, dan lain. Nah bedanya, kalau shin itu bedanya ada tafashi, kalau iya ada lain. Nah, tapi ada bedanya, kalau shin itu hamas, kalau iya itu jahar. Yang kedua bedanya, yang shin itu tafashi, kalau iya lain itu lunak. Iwas sayif. Baina, apa mana? Aina. Itu ya. Sampai pinggir lidah sekarang udah sampai kepada pinggir lidah, hurufnya satu yaitu dhad, sifatnya ajhar, rokhawah, isti'la, dan itbaq. Di sini ada itbaq. Itbaq itu lengket ya, lengket antara lidah sama langit-langit, sama pinggir lidah. Tapi bukan ditahan, hanya lengket. Sekalipun kayak ditahan tapi nggak ditahan. Jangan begitu, nggak boleh digetakkan, harusnya jadi dibukanya lidah pelan-pelan. kita itu pelan-pelan. Karena kalau nggak pelan-pelan keluar angin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jangan waladhdallin. Kalau waladhdallin itu digetakkan akan keluar angin, akan timbul keluar angin. Nah, sekarang terakhir nih, yaitu
huruf bagian aksol lisan gimana ya? Bagian aksol lisan udah tak aksol lisan tadi ya? Udah tadi aksol lisan di paling dulu tadi aksol lisan itu yaitu qaf sama kaf. Oh, sekarang ujung lidah hurufnya ada 12. Jadi nanti aja huruf huruf ujung lidah digabung dengan antar lidah itu insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi. Sekarang kita langsung praktek dulu karena yang wajib ain itu di dalam membacanya ya. Wajib ain di dalam membaca Al-Qur'an yaitu harus betul dan tepat dalam membunyikan suara huruf dan tasdid dan tahsinnya dan tartilnya dan mad-madnya, termasuk waqaf-waqafnya, murojaahnya itu harus tepat ya, harus menepati aturan ilmu yang sudah terkait dengan ilmu Al-Quran, tajwid, ilmu nahunya, ilmu tafsirnya dan lain sebagainya. Maka kenapa ada keterangan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik manusia itu orang yang mempelajari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu, kitab suci kita itu mengandung segala aturan kehidupan untuk umatnya. Itu sebagai surat cinta dari Allah untuk umatnya. Kalau enggak cinta mah enggak bakal dikasih petunjuk untuk kehidupan ya. Nah, Al-Quran itu hudalil muttaqin. Al-Quran huwa yahdi bil hudalil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang marilah kita untuk Praktek. Langsung kepada praktek ya. Karena kalau teori saja tanpa praktek kadang-kadang belum tentu kita bisa jelas gitu itunya pahamnya gitu. Karena kalau teori itu hanya wajib kifayah, tapi prakteknya yang harus betul itu wajib ain. Arti wajib ain yaitu wajib per kepala, bukan umpamanya nggak apa-apalah kita nggak bisa baca Quran juga jauh udah banyak yang bisa. Anak saya juga pinter, udah hafid, cucu saya juga udah pinter baca Qurannya, udah jadi qori, udah jadi hafid umpamanya. Nggak bisa diandalkan kepada, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun gitu. Itu namanya wajib ain. Baiklah, kita lanjut kepada praktek, yaitu biasa kita awali dengan suratul Fatihah. Di mana suratul Fatihah itu boleh dibaca dengan 3 wajah. Bisa 4 ya. Bisa 4 karena 4 juga emang dalam isti'adzah bil basmalah dan basmalah bis surah. Tapi secara umumnya hanya 2 macam ya. Secara umumnya hanya 2 macam. Jadi waslul jami dengan qat'ul jami. Nah, sekarang kita waslul jami qat'ul jami dulu ya. Qat'ul jami dulu yang diputus-putus semuanya. Gimana dicontohin dulu ya? Kasih contoh dulu terus diikutin bareng-bareng ya. Yang
pertengahan atau yang lambat atau yang cepat nih? Sedang. Yang sedang aja ya. Karena kalau terlalu lambat itu harus dikorikan. Dilaguin. Laguin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dalam membunyikan po harus kelihatan gigi yang atas. Po. Terus membunyikan ro harus kelihatan gigi yang bawah. Bibirnya jangan berubah. Bibirnya jangan berubah ya. Bismillah ya. Tadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti dipastikan dengan cermin ya. Nanti bercermin sendiri nanti. Masih berubah enggak bibirnya? Masih tertutup enggak gigi yang atasnya? Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah, maka bibirnya itu, bibir bawahnya jangan jangan dikerungkan, yang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikerungkan itu takutnya nanti bau. Hirwah itu nggak boleh ya. Harusnya hirwah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pasti selalu diulang-ulang ya. Insya Allah semakin ada perbaikan. Langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak bareng ya, enggak ada pajawannya beren. Dalam membunyikan lam sukun enggak boleh mantul ya, enggak boleh harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan hirabbil. Terus jangan alamin. Rabbil alamin. Ya. Lanjut ya. Ainnya harus medok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terus lanjut ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bibirnya jangan diangkat. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, itu jangan diangkat. Harusnya Ar-Rahmanir-Rahim.
Ya, nggak apa-apa, kita sekalipun belum ini juga lanjut aja ya. Lanjutkan aja, nanti juga ketemu lagi. Ketemu lagi ya, Fatihah mah pasti tiap ini diulang-ulang terus. Karena Fatihah itu wajib bertajwidnya. Karena Fatihah itu suka digunakan sholat, digunakan mengiringi doa, digunakan macam-macam. Karena disebutnya Ummul Quran. Lanjut ya. Maliki ya. Maliki yaumiddin. Enggak. Betul. Ya, akhir apa? Kasroh itu harus jelas ya. Middin, jangan medin. Maliki yaumiddin. Ya, itu namanya sama dengan imalah. Pertengahan ya. Nggak boleh dalam Al-Quran itu nggak ada pertengahan-pertengahan, harus jelas. Kalau kasroh jelas kasrohnya, fathah jelas fathahnya, domah jelas domahnya. Awas Bapak. Lanjut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, mangga. Awas itu dalam membunyikan huruf dal, iya karena abudu, jangan ditahan ya, di situ nggak ada eman. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Jangan ditahan iya karena abudu wa iya ata, jangan di situ itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, betul. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. So itu ada sofir di situ. Ada tanda sofir, itu namanya sifat huruf ya. Sifat hurufnya ada sofir, ada suara burung. Bibir bawah nempel dengan gigi atas. Si. Iya, betul. Langsung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mangga. Siratal Induknya bentak kekompak ya. Seorang di mana? Jadi ujung mana? Lanjut. Neng menuju ke sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Orangnya kayaknya nggak kelihatan ini, yang baca yang mana nih? Lolim. Kayaknya yang barusan baca suaranya jelas tapi nggak buka kamera kayaknya, jadi nggak kelihatan. Ada Ibu. Napasnya nggak kuat. Coba dari siratal aja. Dari siratal itu satu ayat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu menurut Imam Syafi'i ayat ketujuh. Ayat ketujuh itu berarti satu ayat. Coba satu ayat aja, masa sih nggak kuat. Coba. Satu. Tarik dulu. Tuh, 2, 3.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba bu. Giginya jangan ditutup oleh bibir atas. Nggak buka kamera. Ya, itu juga nggak boleh dikatakan ya, jangan walau ya, itu kalau dikatakan akan timbul hamas. Harusnya pelan-pelan membuka lidahnya. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Aduh, kuat aku. Gak kuat. Kayaknya Mbak Resa ini yang tadi di live ya. Tadi ada di live, sekarang ada di Zoom. Iya, pindah tadi nggak bisa ada suara. Pantesan saya bilang ini Mbak Resa ikutan praktek di mana, ternyata muncul di Zoom. Coba satu orang aja, coba. Satu orang yang mana nih yang mau ini, yang mau perbaikan. Saya dulu ya. Iya, silakan. Ibu Kadaria. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam. Sebentar, itu ibu siapa? Ibu Maflahah ya? Ya, betul. Oh ya. Ya, silakan. Di bawah, nggak open kamera. Jadi nggak kelihatan wajahnya. Itu di dalam pembacaan tadi terlalu cepat madnya waladhdallin, karena waladhdallin itu ada madnya mad lazim mustaqal kalimi ya. Kalau melazim mustaqal kalimi itu 6 harkat. Kalau bisa yang praktek open cam ya, biar bisa lihat gerakan mulutnya. Iya. Lebih enak. Iyalah. Lebih enak ibu ininya. Kadang kan suara lamat-lamat ke kuping, tapi kalau kelihatan ini betul nih gitu. Terus enggak boleh membunyikan tasdid atau huruf itu putus suaranya. Seperti waladdallin, itu putus suaranya kan. Dalam membunyikan tasdid harus kedengar suaranya. Suaranya harus kedengar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sedikit lagi itu dotnya, jangan sampai putus suaranya. Walau itu berhenti itu. Itu kalau nah itu kan putus suaranya. Itu barusan Suaranya putus itu. Kalau yang nggak putus mah kedengar sama telinga sendiri, gitu ya. Harus kedengar sama telinga sendiri, ya. Walau supaya suaranya itu nggak putus. Ya, alhamdulillah udah mau berlatih juga di hadapan kita semua. Berarti tidak ada istilah gengsi ya. Dalam kebenaran itu tidak ada istilah gengsi ya, dalam kebaikan, dalam kebenaran gitu. Sekarang yang lainnya, silahkan yang lain. Siapa yang mau ini? Yang mau perbaikan? Mencoba. Ibu Kadaria. Silakan Ibu Kadaria.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, itu dotnya tinggal sedikit kurang mentog ya, kurang nasdid ya, kurang walau. Tasdid itu kalau dalam rangka bacaan melangkahkan apa paling lambat ya, itu satu harkat harus walau dan nggak usah manyun, nggak usah bibirnya dimanyunkan. Nggak usah dimanyunkan bibirnya. Bahkan ininya harus berisi, pipinya harus berisi. Agak tembem dikit. Karena nahan supaya tidak keluar angin, maka dia akan jadi tembem. Menahan angin supaya tidak ada keluar gitu. Maka di sini penuhnya di pipi. Ayo, siapa lagi yang lain? Saya Ibu. Coba. Mbak Resa yang tadi jawabin mulu. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah udah berani. Napasnya kayaknya lumayan ngos-ngosan. Alhamdulillah itu udah berani mencoba di hadapan kita semua ya. Dengan keberaniannya udah mendapat nilai. Buru-buru Nah, di dalam huruf aghin ya, ghairil maghdubi itu kayaknya putus. Itu nggak boleh putus, nggak boleh ghairil maghdubi. Nah, itu kan berarti putus ya. Harusnya gimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oghinnya nggak boleh putus suaranya. Maghdubi, jangan maghdubi. Kalau putus itu nggak boleh. Ayo, yang lain lagi. Kalau udah udah semuanya, berarti kita mengulang dalam rangka melangkahkan hurufnya. Dalam rangka melangkahkan huruf, ada berapa macam kemarin? Yang waktu yang lalu kita udah pelajari waslul jami. Bukan, melangkahkan huruf. Oh, yang sedang. Itu mah dalam membaca, kebolehan dalam membaca Al-Qur'an yang termasuk waslul jami, qat'ul jami. Ini mah melangkahkan huruf. Berarti satu harakat yang sedang. Aturan melangkahkan huruf dalam membaca Al-Qur'an terbagi tiga macam. Ada yang cepat, ada yang pertengahan, yang sedang, ada yang lambat. Biasanya kalau yang cepat biasanya digunakan untuk sholat. Terus yang sedang biasanya digunakan untuk tadarusan atau murotal. Terus yang lambat biasanya digunakan untuk berlagam. Mau dikasih contoh? Mau. Atau memberikan contoh? Mau dikasih contoh atau mau memberi contoh? Dikasih contoh dulu. Kasih contoh. Sekarang yang cepat dulu ya. Yang cepat dulu apa yang lambat dulu? Yang cepat dulu. Yang lambat. Oh, yang lambat dulu. Yang mana dulu nih? Yang cepat dulu. Yang cepat dulu. Biasanya kita digunakan untuk sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Boleh berhenti di situ. Kalau kita enggak kuat. Dalam kalimat iyyak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyak. Tapi di murojaah lagi. Berarti kita bukan waqaf, tapi di murojaah lagi. Tetap wasol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu paling lambat ya. Paling cepat. Paling cepat itu ukuran segitu. Enggak boleh lebih cepat daripada itu. Kalau lebih cepat daripada itu bisa dikhawatirkan menghilangkan tasdid, menghilangkan mad, dan kadang-kadang petukar huruf. Jadi dikhawatirkan petukar huruf, menghilangkan mad, menghilangkan tasdid dan sebagainya. Sedangkan tasdid itu wajib dijaganya. Ya. Kalau Fatihah itu yang jumlahnya tasdid 14 tasdid, ketika kita tidak terbawa satu, ada 13, hanya 13 tasdid, hilang satu karena rusak, karena bacaannya terlalu cepat umpamanya, itu akan menjadi rusak juga Fatihahnya, rusak juga sholatnya. Insya Allah kita ke depan akan sama-sama menjaga tasdid, makharijul huruf dan mad-madnya. Insya Allah. Sekarang yang sedang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dari waladdallin kepada amin itu enggak boleh disambung tanpa napas. Harusnya napas dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kadang-kadang yang berjamaah kadang-kadang ngeduluin aja. Imam belum berhenti, yang amum udah ngeduluin amin. Nah, itu yang salah ya. Itu yang kebiasaan yang seperti itu harus dihilangkan, harus diperbaiki ya. Jadi kalau baca suratul Fatihah kadang-kadang di dalam rangka tahlilan ya. Rangka tahlilan kadang-kadang kena kecepatannya pengen segera selesai atau segera beres, kadang-kadang itu pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu dibiasakan. Kadang-kadang suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh menyambungkan lafaz waladdallin sama amin tanpa napas. Harusnya ada jeda napas dulu. Paham ya? Insya Allah. Malam ini yang bacaannya paling bagus kita akan minta ibu untuk menjadi juri. Nanti kita satu persatu mencoba, lalu akan dipilih satu terbaik malam ini. Nanti pertemuan yang akan datang satu terbaik pertemuan yang akan datang gitu. Jadi kita tes siapa yang terbaik malam ini.
Mau? Siap? Siap. Siap. Bismillah. Sekarang dalam melangkahkan huruf yang Yang paling lambat ya. Yang paling lambat. Nah, tadi yang dua beda nggak? Yang cepat dengan yang sedang beda nggak? Bisa nggak membedakan? Bisa. Beda ya? Beda. Nah, sekarang yang lambat. Kalau yang tanpa lagam seperti kori-kori yang ini ya, yang apa? Kori-kori yang masyhur, kita kalau lagu biasa aja nih, tapi lambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, coba ada yang siap untuk mencoba yang lambat? Mau yang lambat, mau yang sedang atau cepat? Yang lambat boleh dilagamkan kalau suaranya dan memiliki seni. Ya. Nggak bisa. Kalau kita mau disenikan boleh supaya kita tuh selalu Suka. selalu cinta, selalu mencintai terhadap Al-Quran. Bahkan kadang-kadang orang yang beriman dan orang yang mencintai terhadap Al-Quran, kalau ada orang yang membaca Al-Qurannya indah, suaranya merdu, lagunya indah, kadang-kadang bisa terharu, bisa terharu, menggema dengan mendengarkan suaranya, sampai kadang-kadang mencucurkan air mata. Itulah cucuran air mata yang dalam rangka mencintai Al-Quran dan takut kepada Allah, itu akan dijadikan simpanan untuk memadamkan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo, Ada yang mau coba? sekiranya di antara kita yang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan suara atau lagam Al-Quran sampai mencucurkan air mata? Ada nggak nih di antara kita nih? Ada ya? Masya Allah. Insya Allah. Karena dalam Al-Quran surat Al-Anfal diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu menurut Al-Qur'an dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu, tandanya orang yang beriman itu ketika mendengarkan suara Al-Quran dan mendengarkan hukum-hukum Allah,
isi-isi Al-Qur'an atau hukum-hukum yang sudah di di hukum-hukum yang sudah dijelaskan oleh ahli tafsir sama ulama-ulama agama yang sudah masyhur ya, itu biasanya terketuk gitu. Kalau orang yang ini terketuk hatinya, bergetar hatinya karena takut kepada siksaan Allah dan terharu mendengar kalamullah gitu. Lanjut. Ya, lanjut. Yang siapa yang mau ini lagi? Coba. Mau yang sedang boleh, cepat boleh, lambat juga boleh. Kalau lambat berarti pakai nada ya. Kalau bisa membedakan ya. Mempelajari untuk bisa membedakan yang cepat, yang sedang dan yang lambat. Oh, berarti 3 misalnya baca basmalah Ya. tapi cepat, sedang dan lambat. Siapa yang mau coba? Kalau cepat dan sedang aja gimana? Lambat bingung lagunya ya. Belum berani. Atau kalau lambat enggak usah pakai lagu, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Mi, nggak pakai lagu. Boleh, yang penting lambat. Enggak apa-apa. Yang penting lagu Al-Qur'an, jangan lagu kidung. Jangan lagu kidung, jangan lagam Jawa. Yang penting lagamnya lagam Al-Qur'an. Bismillah. Atau suka-suka lah lagunya, maksudnya bukan suka-suka. Enggak apa-apa, sebisanya semampunya. Yang biasa lagam Al-Qur'an aja, biasa di rumahnya gimana gitu. Ya, yang penting kita bisa membedakan atau belajar membedakan yang lambat, yang sedang dan yang cepat. Ya, siapa duluan? Cung. Ya, mau coba yang lambat deh. Mau coba ya? 3 sekali coba langsung 3 ya. Basmalah cepat, basmalah lambat, basmalah sedang. Ya, basmalah aja nggak apa-apa. Basmalahnya aja. 1, 2, 3. Siapain dulu nih? Ya, boleh Ibu Kadaria. Di absen aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Lumayan ada bedanya. Lumayan ada bedanya. Kita lanjut Tinggal selanjutnya. memperbaiki makharijul huruf. Masih bibirnya bergerak. Mbak Resa silakan. Ya Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bibirnya jangan digerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agak mending kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang barusan itu yang sedang. Kalau yang tadi kecepatan. Iya, yang Hampir pertama sama. cepat, yang kedua sedang. Yang pertama cepat, yang kedua itu Sedang. kurang pas dengan sedang gitu ya. Oh. Ukuran sedangnya kurang. Yang lambatnya udah belum? Oh, kalau Belum. Bismillah mulutnya itu enggak bergerak ya. Iya. Roknya Aja. kalau mim bergerak lah. Kalau mim huruf bibir. Selain huruf bibir nggak boleh bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nir.
Bismillahirrahmanirrahim. lidahnya melengkung, kemudian adanya di antara lidah, nggak nempel ke depan, nggak nempel ke bawah, nggak nempel ke atas juga nggak nempel. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. tasdidnya itu hilang. Kalau seperti itu mbak, tasdidnya nggak ke bawah. Makharijul hurufnya juga perlu banyak latihan ya. Iya. Yang penting di rumah harus banyak latihan ya, dengan cermin. Latihan sendiri dengan cermin aja. Baik. Mbak Resa mau nyoba lagi? Barangkali yang lain. Yang lain dulu. Iya. Mbak Yuliza mau nyoba? Ayo, mangga. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Ini Itu sedang, yang cepat, apa lambat? yang sedang itu. Yang tadi yang sedang itu. Nah, kurang cepat itu. Kalau cepat kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh. Kalau aturan melangkahkan hurufnya udah Dapet. mendingan ya. Udah dapat. Cuman makhorijul hurufnya Perlu yang latihan yang belum tepat, perlu banyak berlatih lagi di rumahnya. Berlatih dengan kaca aja, dengan cermin ya. Coba bibirnya udah apa namanya? Nggak bergerak gitu atau masih bergerak gitu ya. Terus yang lainnya masih ada yang mau mencoba? Ibu Maflahah. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lambat. Masih terlalu mirip antara cepat dan sedang. Antara cepat dan sedang itu agak mirip. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang. Sekarang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu melangkahkan hurufnya udah mendingan ya. Tapi dalam makhorijul huruf masih perlu perbaikan. Perlu latihan karena memang nggak gampang ya. Dalam membunyikan suara huruf itu nggak gampang. Membedakan antara dzal sama dho aja nggak gampang. Kadang-kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun latihan, kadang-kadang susah untuk didapatkan gitu. Belajar tasdid, belajar mad masih lebih mudah. Tapi kalau Seperti makharijul huruf Shadaqallahul Azim, kadang-kadang itu secara umumnya suka mirip dengan dzal aja. Shadaqallahul Azim, padahal bukan dzal gede itu di situ. Bukan dza tapi dhu. Shadaqallahul Azim. Dhu. Bedanya zal sama dho, kalau zal itu kelihatan ujung lidahnya, kalau dho itu enggak kelihatan ujung lidahnya. Malah penuhnya di sini. Gitu. Dan hamznya lebih besar daripada dha. Kalau zal tipis, tapi kalau dho lebih tebal. Diam. Nah, kita akan coba pakai sedang, baca basmalah sedang, siapa yang paling pas makharijul hurufnya. Yuk. Makharijul hurufnya, melangkahkan hurufnya, dan tartilnya. Tasdidnya pas. Coba. Tapi satu suratul Fatihah. Oh, basmalah aja dulu. Soalnya kalau basmalah aja menilainya agak susah. Kadang-kadang mirip kan. Susah. Oke, siapa Cung yang mau Al-Fatihah
kita akan cek siapa yang terbaik malam ini. Seru-seruan ini kan apa, fastabiqul khairat ya. Jadi belajar sambil seru-seruan. Yang mana nih? Yang sedang apa yang Yang lambat? sedang aja ya. Apa yang lambat? Apa yang cepat? Kita Apa yang angkat sedang? tangan ya. Oke. Cung, siapa duluan? Cung. Angkat tangan. Bismillah, coba dulu. Oke, Ibu Qadariyah duluan. Al-Fatihah Yang sedang. yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita sudah punya catatan nilainya. Lanjut, siapa angkat tangan berikutnya? Ingat ya. Ingat ya membaca walau Kok geser terus? membaca waladhdallin sama amin enggak boleh disambung tanpa napas ya. Ntar dulu, Ibu, dari satu peserta ke peserta lain Ibu jangan kasih bocoran ininya. Nanti yang lain lebih bagus. Jadi biar dulu gitu. langsung. Kalau satu orang diperbaiki, nanti yang kedua lebih bagus dong. Yang terakhir paling bagus. Yang terakhir paling bagus nanti. Ya, silakan yang kedua. Saya Mi. Ya, silakan Mbak Resa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lanjut ke peserta berikutnya. Mbak Yuliza, silakan. Lebih semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين Amin. Alhamdulillah. Lanjut ke peserta selanjutnya. Bu Maflahah silakan. أعوذ بالله من الشيطان Sinyalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Putus-putus. Putus-putus sinyalnya. Ibu Maflahah. Itu ada. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Menurut Masih ada? nama itu. Masih ada. Ya, lanjut ke peserta berikutnya. Nah, menurut Nek mana tadi? Oh, kurang iya. Sendat-sendat. Oh, tersendat sinyal. Di bawah. Sinyal sanes kemampuan. Sinyalnya bermasalah. Ya, lanjut ke peserta selanjutnya. Teh Ita, Teh Vina. Sudah? Masih ada lagi nggak yang mau coba? Kita coba baca. Mbak Afta, oh iya, silakan Mbak Afta. Izin. Ya, Vina silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebentar Umi, Ya. sebentar Ibu ulangi ya Bu ya. Ya. Nih. Jadi grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang huruf. Amin. Amin. Sip. Masih ada yang mau coba lagi? Kalau sudah tidak ada, berarti kita memasuki pengumuman nilai. Pengumuman nilai dimulai dari Ibu Kadaria. Ibu Kadaria mendapatkan nilai berapa, Bu? Gimana? Ibu Kadaria yang pertama. Yang pertama mendapat nilai 6. 60. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Resa. Mbak Resa Bogor mendapatkan nilai berapa, Bu? 70. 70. Alhamdulillah. Selanjutnya tadi siapa? Mbak Yuliza, ya. Mbak Yuliza mendapatkan nilai berapa, Bu? 65. 65. Lalu Ibu
laha mendapatkan nilai berapa, Bu? 60. 60. Jadi siapa terakhir Vina. Teh Vina mendapatkan nilai Sama dengan yang kedua 70. 70. Jadi ada 2 orang yang harus tanding. Keseru-seruan ya. Mbak Resa dan Teh Vina nilainya sama. Teh Ita mau nyoba? Kekurangannya yang 2 itu sekalipun jumlah nilainya sama, kekurangannya nggak sama. Kekurangannya beda. Nah, beda. Kira-kira Ada yang apa kurang nih? mangap, kurang jelas harokat di antara kasroh domah dengan fathahnya. Fathah kasroh domah kadang-kadang nggak jelas ya. Ada yang kurang jelas ya, membunyikan suara fathah kasroh domahnya. Ada yang tidak tepat makhrijul hurufnya. Itu. Ada yang kurang tasdid, ada yang kurang panjang ematnya. Nah, itulah kekurangannya. Sekarang Teh Ita mau coba katanya. Silakan Teh. Boleh ya? Au. Tadi ngiklan dulu. Iklan dulu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teh Ita mendapatkan nilai berapa, Bu? 60. 60. Jadi angka-angka ini untuk membuat kita lebih semangat lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang angkanya harus meningkat, betul? Ya, insya Allah nanti di rumah banyak latihan. Banyak latihan. Baik, jadi malam ini Teh Vina dan Mbak Resa mau diulang biar ada salah satu pemenang? Boleh kalau Boleh. Coba silakan Mbak Resa diulang. silakan perbaikan itunya. Biar lebih bagus lagi. Makharijul hurufnya sama Intonasinya apa ya, Mi. apa namanya i'rab A, antara I-nya. antara fathah kasrah dhamma. Mulai. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih yang tadi. Jadi gimana Ibu? Apakah ada yang membaik? Sepertinya masih yang tadi ya kekurangannya. Yang satu kurang di fathahnya, yang satu lagi kurang sedikit di makhorijul hurufnya. Jadi pemenangnya 2 orang, masing-masing dibagi aja, masing-masing Rp150.000 produk Batrisia. Buat seru-seruan ya, supaya kita semangat di pertemuan yang akan datang lebih bagus lagi. Kita bukan untuk mendapatkan hadiah, tapi supaya belajarnya happy, Sungguh-sungguh. belajarnya seru. Ajak teman-temannya, saudaranya, tetangganya untuk seru-seruan fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Berlomba untuk menuju kefasihan. Kefasihan. Karena fasih itu wajib di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi di sini kita berlomba Wajib untuk ain ya. fasih. Wajib ainnya itu, yang wajib ain itu dalam kefasihannya. Dalam membaca yang fasih. Kalau mengetahui ini hukumnya apa, itu hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah. Nama-namanya itu tidak semua orang wajib tahu. Tapi kalau belajar bacaannya, tajwid itu wajib kifayah, tapi kalau baca Al-Qur'an dengan bertajwid itu wajib ain. Nah, gitu. Dan namanya wajib ain enggak bisa diwakilkan oleh siapapun. Sekalipun keluarga kita kiai semua, fasih semua katanya. Tapi kalau kita enggak fasih, enggak bisa tertolong. iya, yang hadir di live kalau mau praktek nanti bergabung di Zoom-nya Batrisia ya. Insya Allah dalam 1 bulan minimal 2 kali ya. Minimal 2 kali, mudah-mudahan bisa lebih untuk belajar makhorijul huruf. Dengan sifat huruf. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke, ada lagi Bu? Ibu ada yang mau sampaikan? Enggak, ya itu aja tadi yang kebanyakan secara umumnya itu kekurangannya itu di dalam menjelaskan harokat ya, dan makharijul huruf, tasdid dan tartil. Itu saja mungkin yang perlu dilatih di rumah, dan dalam mengeluarkan suara huruf itu ya, seperti ro, zo, bod, zo, itu yang perlu dilatih. Ya masih perlu perbaikan gitu. Perlu perbaikan. Ya, kalau to itu enggak sama dengan t. Jangan kalau sirotol ladinya itu namanya sama dengan t. Jadi kalau to itu enggak kelihatan ujung lidahnya. Kalau t kelihatan ujung lidahnya sedikit. Nah, jadi harus bisa membedakan antara huruf t sama to. Harus bisa membedakan antara zal sama dho, sama dhod. Ya, itu saja mungkin, mudah-mudahan ke depan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melafazkan huruf dan mengeluarkan suara huruf dengan tepat. Untuk Mbak Resa tadi dapat juga dari menjawab ya, Rp200.000 produk Batrisia. Alhamdulillah. Insya Allah pahalanya dapat ya. Uangnya dapat. Produknya dapat. Produknya. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya yang segala selalu perhatiannya, bersemangat. dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Persilahkan. Hanya sharing. Terima kasih Umi.
Sami-sami semuanya. Kita persilakan kembali ya Bu kepada Teh Ita. Atau Ibu ada penutupan? Enggak, maksudnya ya mungkin doa dulu, kebaikan maju dulu. Ya, mungkin. jadi nanti Teh Ita setelah penutupan langsung istighfar 3 kali, lalu doa kifarat majelis, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kita Terima kasih Ibu untuk masih ada semuanya yang sampaikan sudah nggak? hadir di Kita doa cukup kali ya. ini. Kita tutup doa, baca istighfar 3 kali ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan kifaran majlis. Kifaran majlis kita. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma zakkirna minhu nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة علينا ورحمة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لأرواح صاحب البيت وصاحب المجلس وصاحب القرية وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا. نور الله قبورهم وغفر ذنوبهم واسكنهم الله الجنة. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات ادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada. Dadah. Udah. Tadi ibu dadah pas mematikan. Korek dadah ibu. Udah habis. Terima kasih untuk yang hadir di live malam ini. Semoga berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.